Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya Saifullah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Syamsul Arifin, NIM 11, dan Imam Ghazali, NIM 27. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal dengan judul Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di Bank Mega Cabang Kudus. Penulis dari jurnal ini yaitu Mega Linarwati, Azia Fatroni, dan Maria M. Minarsi. Jurnal ini masuk pada jenis Journal of Management volume 2, nomor 2, dan dipublikasikan pada Maret 2016. Pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan merupakan fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satu hana yang paling efektif yang dapat dan harus digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan karyawannya melalui pemberian pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan agar nantinya karyawan mampu mencapai hasil kerja yang optimal sehingga karyawan bersemangat untuk bekerja pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dilakukannya pelatihan calon karyawan Bank Mega adalah untuk meningkatkan skill karyawan sesuai dengan standar Bank Mega sendiri. Hal ini sesuai dengan beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan pelatihan ini diberikan pada calon karyawan juga memberikan beberapa manfaat. Pertama yaitu cost control-nya irit karena faktor karyawan yang profesional sehingga profit yang dapat ditingkatkan. Yang kedua, manfaat untuk karyawan adalah apabila cost control-nya kecil dan mencapai target, maka karyawan akan mendapatkan bonus dan penghargaan. Selanjutnya adalah mengenai sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh ini hampir sebagian besar berasal dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Nah, sumber data primer itu diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait, seperti pihak HRD, manajer HRD, karyawan baru, dan karyawan lama. Sedangkan untuk data sekunder ini didapatkan dari literatur terkait metode behavior event interview, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta jurnal yang lain yang terkait seperti itu. Selanjutnya adalah how about population of ensemble. Nah, jadi populasi di sini merupakan suatu kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan berdasarkan kualitas dan ciri tersebut. Populasi bisa dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang minimalnya memiliki suatu persamaan karakteristik. Populasi dan sampel ini diambil dari pimpinan Bank Mega dan karyawan baru yang telah menjalani training selama 1 tahun. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengambilan data, di mana untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Adapun metode yang digunakan, yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat matching atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman.
di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Untuk yang selanjutnya yaitu dokumen, di mana sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan cenderamata, laporan, artefak, dan foto, sebagainya. Sifat utama data tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberikan peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa silam. Selanjutnya yaitu Focus Group Division atau FGD. Focus Group Division ini adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kuantitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi terpusat pada suatu masalah tertentu. Teknik ini juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seseorang terhadap fokus. Yaitu studi pustaka, di mana studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini fokus pada pelatihan dan pengembangan serta dugaan hubungan antara metode BEI dalam proses rekrutmen karya serta pelatihan dan pengembangan. Studi ini dilakukan terhadap manajemen HLB, karyawan baru, karyawan tersebut. Tentunya saya terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Mungkin cukup sekian atas presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.